Selamat sore dan Selamat Hari Sabat. jumpa lagi bersama kami. Sebagai lagu buka, mari kita nyanyikan bersama-sama dalam buku lagu Sio nomor 100, Marilah Bersukacita. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut. Lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sabat kami dan kami akan lanjutkan dalam acara Pemuda Advent. Biarlah Engkau bersama dengan kami, melindungi kami dan menuntun kiranya acara ini dapat berlangsung dan tidak kurang apapun juga. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, ampun atas segala dosa dan begitu banyak kami perbuat. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami bawa doa ini, amin. Amin. Kak Indah, pada pembahasan sebelumnya Ya, sudah dibahas tentang menuju ke pernikahan. Apa saja yang akan dilakukan untuk menuju oh pernikahan? ya benar, itu ada talk show beberapa sahabat yang lalu ya. Iya, itu Ya. dibawakan oleh keluarga Pendeta Laos Hanger. Iya, dan juga sahabat yang lalu kita juga sempat talk show mengenai bagaimana orang-orang muda yang tentunya yang sudah mempersiapkan pasangan-pasangan masing-masing menuju ke pernikahan. Nah, gitu. Dan pada saat ini ada pembahasan yang luar biasa yang sangat menarik Kak Indah. Oh ya? Iya, ini kita akan mendengarkan pengalaman rohani dari seorang narasumber yang luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman dan kita semua yang berada di sini. Namun sebelum itu, kita akan mengikuti pujian yang berikut ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam
sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Ku kagum akan cintamu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Selamat sore dan selamat hari Sabat. Senang sekali saya Marco Melor bersama rekan saya Beverly Siahaya. kita masuk dalam acara talk show Sahabat Ayo dengan judul pembahasan peran orang tua di balik kesuksesan anak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, tentunya kita semua sudah tahu siapa bintang tamu kita karena sudah disebarkan di media sosial dimanapun berada. Oke, Marco, siapa bintang tamu kita? Pamela Bowie. Pamela Bowie. Tetapi sebelum terang masuk dari bincang-bincang bersama narasumber kita mau tanya-tanya dulu, Bev. Iya, iya. Kalau ini bicara tentang peran orang tua di balik kesuksesan anak. Iya. Nah, sekarang kita mau tanya Pangana, Bev. Betapa besar peran orang tua di balik kesuksesan Ngana saat ini? Peran orang tua sangat besar buat saya. Karena kenapa? Sampai saat ini, sehingga saya sudah bekerja, peran orang tua begitu besar buat saya. Sehingga berkat-berkat yang selalu muncul, karena saya selalu apa? Dari peran orang tua, dari orang tua. dan juga doa ya. Kalau menurut Marco? Kalau menurut saya peran orang tua itu sangat besar sekali. Karena waktu pergaulan dan juga di masa pekerjaan itu kalau orang salah diatur oleh orang tua atau peran orang tua tidak baik, tentunya saat ini saya tidak bersama-sama dengan teman-teman PA pada saat ini. Iya, betul sekali. Oke, kalau itu orang mau Tanya tanya Pak Pak Trompe. Via dan Indah. Iya. Oke, Via dan Indah. Via dan Indah. Oke. Hai. Hai. Oke, kita tanya dulu Pak Indah. Indah, Ya. betapa besar peran orang tua di balik kesuksesan Anda hari ini? Tahu nggak? Pertama kali itu waktu kecil disuruh-suruh gini. Kalau ada yang mau suruh tampil, bilang iya siap-siap. Ayo tampil gitu. Oh ya. Jadi yang pertama kali kasih support itu, motivasi itu, berani tampil itu orang tua. Itu dong yang terpenting. Iya. Dan juga orang Solia sampai sekarang juga orang tua Orang tua menemani menemani. sampai di studio saat ini. Ya, Kalau Via menemani bagaimana Via? selalu. Kalau Via bagaimana, Menemani Via? selalu. Tentunya peran orang tua itu luar biasa banget loh Kak. Soalnya gini, mau dalam sekolah, dalam kerja, tentu ada satu saat buat kita itu kayak jatuh. Kalau nggak ada teman, otomatis ada orang yang akan mendukung kita dari titik terendah kita, yaitu orang tua. Semangat dari orang tua itu paling bermanfaat, paling manjur menurut aku. Paling the best lah. Jadi luar biasa Ter sekali. the best. The best. Jadi memang luar biasa sekali orang judul pembicaraan pada saat ini yaitu peran orang tua di balik kesuksesan anak. Nah, pada saat ini kita akan coba menghubungi narasumber kita yaitu Pamela Bowie. Halo Pamela. Halo, selamat sahabat Kak Selamat Pamela. sahabat Pamela. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Apa kabar hari ini? Apa kabar?
Baik, puji Oke, Tuhan. mungkin ada sehat. kesalahan, mungkin dapat dengar? Halo Kak, Halo, Kak. kedengaran Halo? suara kami? Udah? Udah dengar? Ya sudah. Oke, sudah kedengaran. Oke Kak, tentunya kalau mau dibilang Kak Pamela sudah tidak asing lagi buat orang. Iya. Kak Pamela, sebelum lanjut, Kak Pamela asal mana sih sebenarnya? Ya halo Kak Pamela. Halo. Ini Oke. Ada suaranya gangguan sedikit. ada- Halo. macet. Halo Kak, kedengaran suara Halo. kami? Oh, kedengeran. Tapi memang videonya agak macet. Oh jaringannya ya. Jaringan mungkin. Oh, jaringan masalah mungkin. Jaringan. Dengan jaringan. Oke. Kak Pamela aslinya Iya. dari mana Kak Pamela? Jadi mama itu orang Jawa, papa orang Amerika. Jadi mix. Oh, blasteran ini. Oh blasteran ya Kak. Blasteran. Oke, nama aslinya siapa Kak? Pamela Bowie atau ada ini Pamela Bowie nama samaran artis atau memang nama asli? Biasanya kan Enggak, ada nama- samaran-samaran gitu. Kalau artis-artis biasanya begitu, ada nama-nama beken. Beken. Sama namanya kayak salah satu host kita, Pamela Indah Bowie. Oh, Pamela Indah Bowie. Tentunya indah. Oke. Biasa sekali. Jadinya Indah. Kak, lahir di mana dan berapa bersaudara? Iya Kak. Jadi itu di rumah Jawa Timur. Ya halo Kak, Mungkin putus-putus. ada gangguan jaringan. Gangguan jaringan mungkin. Memang kalau bicara tentang kerohanian begini, setan juga turut bekerja Iya. untuk membatalkan semuanya. Tapi kita sudah berdoa, pasti jaringan akan Jaringan akan baik lagi. baik-baik saja. Oke, Kak Pamela boleh lanjutkan? Tadi putus-putus. Iya, jadi aku lahir di Madiun, di kampungnya Mama. Terus aku punya adik perempuan. Adik Kita perempuan. tadi Dua jadinya. Dua ada bersaudara. dua bersaudara. Oh, berarti Oke. sama. Saya juga dua bersaudara. Saya 3, enggak Oh, sama. nggak sama. Oke, Kak, sejak kapan dan sudah berapa lama terjun di dunia entertainment? Kalau di dunia entertainment sendiri sih udah berapa lama? Udah 10 tahun. Aku pertama Wah, kali 10 tahun. menginjakan 10 tahun sih. Jadi dari 2010, jadi begitu lulus SMP, itu langsung masuk ke dunia entertainment. Sebenarnya sih udah dari 2008. Cuma aku vakum 2 tahun karena pengen nyelesain waktu itu kan kelas berapa ya? Kelas 2 SMP mau ke kelas 3. Jadi lebih mau konsen dulu nyelesain SMP supaya nggak keteteran kan karena dulu ada UN apa segala macam. Jadi nyelesain SMP dulu baru mulai bener-bener mulai karir itu 2010. Tapi udah masuk entertainment itu Oke. sebenarnya sih 2008. Cuma 2008. aktifnya 2010. 2010. Oh, 2010. kebetulan saya kenal Pamela Bowie pertama kali bermain film Hard Series. Pernah kan Kak? Hard Series bersama Oh. Adipati Dolken dan juga Yuki Kato kan? Waktu itu. Iya, Di situ itu saya kenal yang pertama Pamela Bowie. Iya, rasain tampil. 2013. Itu tahun berapa itu Kak? Kalau boleh tahu? Hard series. 2013. 2013. Oh, 2013. Ini Kak mau tanya, ini memang dari kecil cita-cita jadi artis atau ada cita-cita yang lain? Sebenarnya sih nggak kepikiran jadi artis sih. Jadi apa Kak? Lebih karena memang cita-citanya dari kecil tuh kalau nggak pengen jadi dokter, pengennya jadi psikolog. Oh, dokter. Dokter. Cocok sih, cocok Dokter sih. kalau nggak psikolog. Oke. Cocok ya? Kalau dari dulu mau cita-cita jadi dokter, terus alasan apa yang mencetus Kak Pamela jadi artis? Iya. Jadi sebenarnya tuh keisengan orang tua sih. Jadi mama itu dari kecil memang suka anak-anaknya itu ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dari TK aja aku tuh udah les macem-macem. Dari les balet, les ngedance, terus les modeling, terus les
sempoa atau aritmatika, terus ada lagi les pelajaran, les berenang. Dulu tuh, tapi nggak maksudnya aku nggak ngerasa dipaksa, tapi memang enjoy dan suka kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri. Jadi memang dari kecil tuh anaknya aktif sampai akhirnya pas SMP. Terus si mama tiba-tiba lagi, Pem, mami udah daftarin ya, ada lomba modeling. Langsung aku kayak, apaan lomba modeling? Jadi dari situ awalnya, karena keisengan sebenarnya. Oke, jadi memang Gitu, pas sekali cuma pas dari sekali pembahasan kita pada saat ini, yaitu peran orang tua di balik kesuksesan anak. Jadi awalnya keaktifan anak dan juga dukungan dari orang tua sehingga Kak Pamela pada saat ini bisa menjadi seorang entertainer. Tapi Marco, sebelum itu ketika mama menjerumuskan lagi, Pamela lebih tepatnya kan bilang tadi menjerumuskan mau ya, jadi Mas. dokter. Apa kecewa nggak ketika akhirnya cita-cita Kak Pamela nggak kesampaian gitu? Enggak sih Kak sebenarnya. Pamela bilang tadi mau jadi dokter atau psikolog. Jadi waktu SMP itu memang kepikirannya dua, antara dokter sama psikolog. Cuma pas waktu SMA lebih kayak kayak nggak pengen dokter deh. Kayak lebih enak itu lebih suka ke arah psikolog, karena dulu tuh hobinya nontonnya kayak CSI yang kayak crime gitu loh. Criminal investigator gitu. Langsung Detektif. Itu kan ada yang Jadi pada waktu Itu itu kan- orang tua tahu nggak Kak Pamela ingin terjun ke dunia psikologi ya waktu itu ya? tahu dan memang Tahu. pernah kuliah, pernah sempat kuliah 3 Oh, semester. sempat kuliah. Mm-mm. Ada alasan Sempat kenapa kuliah tidak 3. diteruskan kuliah psikologinya, Kak? Karena waktu itu kuliah psikologi jujur berat dan harus kayak lumayan agak menyita waktu karena harus ngampus setiap hari. Bahkan waktu itu sempat kena hari Sabtu juga, cuma puji Tuhan sih kalau itu bisa di reschedule karena kampusku lumayan fleksibel, jadi bisa ngatur schedule sendiri. Jadi karena aku sambil kerja juga waktu itu lagi syuting Hard Series itu. Oh, harus Jadi- serius ya. Ya, dan itu kan proyeknya lumayan lama kan, itu kita syuting hampir 6 bulan lebih. Jadi setengah tahun lebih itu syuting Hard Series. Iya, jadi lumayan menyita waktu dan berapa kali aku masuk rumah sakit karena memang kecapean. Nggak kuat, terus memang kan aku juga posisinya adalah tulang punggung keluarga kan pada saat itu. Jadi aku mikir, ya udahlah kuliah bisa kapan aja kan. Jadi dan lagi ini nih, ibaratnya lagi seneng cari duit. udah kayak udah bisa cari duit gitu kan, dan aku pun seneng nggak terbebani dan cukup seneng juga bisa membantu orang tua, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Mana yang lebih berat? Jadi psikolog atau pemain film, Kak? Waduh, dua-duanya ya beda sih sebenarnya, beda Beda. arah. Tantangannya beda. Tantangannya beda. Beda. Oke, ada kendala terbesar apa selama menjadi artis, Kak? Iya, kendala apa yang mungkin pas masuk harus beradaptasi atau apapun gitu? Kalau adaptasi ya pasti sih, karena tiap hari, maksudnya tiap project ketemu orang yang berbeda. Ya, maksudnya bisa ketemu orang yang sama lagi, tapi nggak full benar-benar 100% sama. Jadi adaptasi dengan lingkungan baru, orang-orang baru, gitu. Kalau itu in terms of ini ya, lingkungan sosial. Tapi tantangan paling berat sih di dunia keartisan ya hari Sabat sih, itu yang susah sih. Oh, begitu. Jadi kalau orang lihat tadi memang besar sekali peran orang tua. Iya. Peran orang tua yang mendukung Kak Pamela sampai menjadi seorang entertainer. Iya. Nah, seberapa dekatkah seorang Pamela Bowie dengan orang tua? Orang tua. Lebih dekat mana, mama atau papa? Kayaknya lebih dekat ke mama sih sebenarnya, karena sampai sekarang pun kalau syuting masih dianterin orang tua gitu. Oh, diantar mama ya? Diantar Nggak mama. diantar pacar. Enggak lah, Oh. sama mama Oh. kemana-mana.
Oke. Eh, pada saat ini ada rekan kita ya Via dan Indah. Indah, Ada pertanyaan. pertanyaan untuk- mungkin buat untuk Pamela. Kak Pamela. Iya, hai Kak Pem. Halo. Di sini kami punya pertanyaan nih. Halo. Tadi penasaran sekali dengan pekerjaan Kak di bidang entertain. Gimana Kak bisa mensiasati itu untuk menolak pekerjaan yang kira-kira ada di hari Sabat? Bagaimana Kak? Jujur sih berat di awal karena memang waktu kita proses untuk menjadi apa ya istilahnya meniti karir tuh dari awal aku sih jujur masih bekerja di hari Sabat karena memang kalau mau libur di hari Sabat kasarnya kayak emang kamu siapa? Udah artis besar kah harus minta izin hari Sabat dan semua kru harus menunggu kamu untuk beribadah dulu gitu kan. Jadi aku kurang lebih sekitar mungkin 3 tahunan itu kadang-kadang masih suka kerja hari Sabat gitu. Cuma setelah itu baru benar-benar komit dan memang nggak mulai detik ini harus komitmen untuk nggak mengambil pekerjaan hari Sabat. Kalau memang mereka mau menunggu setelah tutup Sabat ya puji Tuhan gitu kan. Tapi kalau memang mereka nggak mau ya intinya ya berarti Tuhan memang nggak mau aku punya project ini atau nggak Tuhan punya project yang lebih besar lagi buat aku. Itu sih tantangan terbesarnya. Oke. Berat juga. Oh, jadi seperti itu ya, tantangannya Berat sih. terdengar berat sekali ya sebenarnya karena sempat Tapi juga. nggak compare sama berkat Tuhan yang Tuhan kasih lah setelah punya komitmen untuk nggak bekerja di hari Sabat tuh berkatnya luar biasa sih. Oke. Jadi Kak Pamela itu setelah 3 tahun Kak mengambil komitmen untuk memegang teguh hari Sabat itu, apa yang membuat Kak termotivasi supaya bisa lebih teguh lagi dalam mempertahankan hari Sabat? mungkin ada teguran atau apa mungkin yang sehingga Kak Yang Pamela memotivasi bisa Kak jadi Pamela lebih kuat motivasi. lagi. Lebih kuat lagi untuk berkomitmen. Sebenarnya sih bukan ini sih, lebih tepatnya kayak lagi. Jadi waktu itu pernah lagi bener-bener lagi merenung aja. Tiba-tiba hati ini lagi pengen, ada hati kecil yang ngomong kayak mulai sekarang jangan ambil pekerjaan hari Sabat gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa ngomonglah aku sama mami, pokoknya mulai sekarang aku nggak mau terima pekerjaan hari Sabat. Mami cukup serius Pem. Iya pokoknya apapun yang terjadi kita nggak terima pekerjaan hari Sabat. Itu aku langsung telepon manajer apa segala macam. Pokoknya hari Sabtu aku off ya Mas ya. Aku nggak mau diganggu pekerjaannya apa segala macam. Nah, luar biasa. Kalau Memang misalnya kalau ada orang- project misalnya kalau ada project jangka panjang pun kan tiap project ada kontrak. Harus ditulis di kontrak bahwa Sabat aku tidak syuting, hari Sabtu saya tidak syuting gitu. Oh, Memang kalau orang lihat di Instagramnya Kak Pamela ini Kak Pamela, ada yang memakai kacu Pathfinder. ya Kak Iya, Pathfinder. benar. Kacu Pathfinder. Jadi Aduh. betapa aktif Kak Pamela di Pathfinder. PA atau Pathfinder? Boleh ceritakan sedikit? Terakhir Pathfinder tuh kapan? SMP deh kayaknya. Begitu SMA udah nggak aktif lagi karena udah habis pulang sekolah itu langsung ke lokasi syuting. Jadi nggak pernah ikut lagi kegiatan Pathfinder kan. Jadi terakhir itu kalau nggak salah aku Pathfinder aktif Kampore 2009. Oh, 2009. Oh iya, Kampore Yang di- 2009. Yang di Malang. Oh iya, di Malang ya, waktu itu di Malang. Itu terakhir sih. Pernah ikut organisasi apa aja Kak di dunia game AHK? Di gereja mungkin. Di Mungkin ikut gereja, choir atau apa gitu. choir sih pasti. Terus dulu pernah ada namanya Bible School di Purwodadi, pernah ikut juga. Terus apa ya? Pathfinder, Kampore, PA lumayan aktif sih.
Oke. Oke, Sebelum kok- lanjut, mau tanya Ah. dulu. Kakak ini sekarang di jemaat mana, Kak? Iya, jemaat mana, Kak? Terdaftar di jemaat Di Jakarta Central Church. Oh, Jakarta Central Central. Church. Oke, kok sebelum lanjut, KPM juga sebelum lanjut, bagi teman-teman sahabat Ayo yang ada di rumah, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Kak Pamela, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Kak Pamela. Iya. Oke, Kak Pamela, kembali lagi ke peran orang tua. Iya. Pernah enggak waktu Kak Pamela sementara merintis karir, ada jatuh bangunnya kan pasti. Peran orang tua waktu Kak Pamela jatuh bangun apa? Mungkin bisa Kak ceritakan kepada kami. Karena selama meniti karir juga di Jakarta benar-benar berdua sama orang tua. Jadi kan aku awalnya itu kan dari Surabaya. Dari Surabaya tuh pindah ke Jakarta tuh cuma berdua sama mama. Karena waktu itu papa punya pekerjaan di Surabaya, nggak bisa ditinggal kan. Terus adik juga waktu itu masih kelas 6 SD, jadi nggak mungkin diajak karena udah mau ujian apa segala macam. Jadi kita benar-benar cuma berdua pergi ke Jakarta. Ya sebenarnya susah seneng nggak dirasain sendiri, tapi memang berdua sama mama ngerasain susah dan seneng. Jadi kalau dibilang ya struggleku ya struggle-nya mama juga struggleku. Jadi memang benar-benar dilakuin itu perjuangan di Jakarta benar-benar berdua gitu. Ya banyaklah dari misalnya apa ya struggle banyak sih dari zaman sekolah aku pernah di titik capek gitu kan sampai nangis gitu. Kenapa sih? Jadi bayangin umur 16 tahun tapi sudah harus bekerja. Waktu itu sih ngerasa kok gini banget ya 16 tahun harus bekerja gitu kan banting tulang. Tapi aku seneng, aku enjoy gitu loh. Cuma ya paling nangis-nangisnya aku capek. Biasalah anak kecil yang belum ngerti pekerjaan profesional seperti apa gitu kan. Jadi Paling itu ketika aja waktu sih. itu memang titik menurut Kak sulit banget. Tapi Kak awal mula kan Kak bilang umur 16 tahun. Gaji pertama yang Kak rasakan waktu itu berapa? Mungkin paling terkecil waktu itu. Paling terkecil berapa ya? 10 tahun lalu. Tapi puji Tuhan loh, ini percaya atau enggak, baru 3 hari menginjakan kaki di Jakarta dan hari kedua aku ikut casting. Waktu itu aku ingat banget casting iklan sabun Biore tuh. Ya. Oh, iklan Ikan Biore. Itu iklan Biore itu ibaratnya nol pengalaman, sama sekali nggak pernah terjun di dunia entertainment, bener-bener baru banget. Pertama kali casting langsung dapat pekerjaan itu dan itu waktu itu berapa ya? Berapa ya waktu itu ya? Pernah dibayar dengan nasi kotak Kak? Enggak lebih. Waktu itu lebih lah untuk syukuran kami waktu itu baru menginjakan Jakarta di 10 tahun yang lalu, anak baru nggak pernah ngapa-ngapain tuh sekitar 20 juta. Itu Wow. gaji iya. pertamaku. Jadi itu puji Tuhan itu udah Tuhan Tuhan yang sekalian. atur sih itu. Jadi langsung Langsung- 3 hari langsung casting, dapat ya? langsung dapat. Heeh. Puji Tapi Tuhan. aku pernah mengalami titik terberat lagi, maksudnya benar-benar di bawah banget. Itu uang di rekening 0, di dompet cuma ada 4.000. Wah, 16.000. Terus? 4.000. Oh, 4.000. Wah. Jadi pernah merasakan bagaimana Mana di titik rendah Titik ya. rendah. Jadi harus ada jatuh bangunnya. 4.000 dan Tuhan pernah kirimkan tukang nasi goreng. Hah? Mama Boleh Kak waktu itu cerita aku- banget? Oke, Jadi Kak, waktu sebelum itu- sebelum lanjut, Oke. oke, Oh, iya. kita akan dengarkan satu lagu spesial. Oke, Betul. tahan dulu. Sudah mulai menarik, kita akan dengarkan satu lagu spesial. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasihnya Tuhan Yesus.
cukup untuk mengampun dosamu. Yesus yang maha indah, maha indah, ya, maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha indah. Yesus minta percaya padanya, jadikanlah ia pemimpinmu. Kuasanya lebih dari dunia. Yesus yang maha indah, maha indah, ya, maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha indah, maha indah, ya, maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha indah. Yesus yang indah, yang maha indah. Kasih sejauh yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi
Terima kasih teman-teman sudah mendengar lagunya. Kiranya lagu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Teman-teman, kami mengajak juga bagi pemuda Advent Masa Utara Bitung boleh mengirim video berdurasi 2 sampai. Oke, kalau dengar tadi dari Kak Pamela, 16 tahun 16 sudah tahun. merintis karir. Kalau Bev, 16 tahun ngapain aja? Kita 16 tahun mungkin main-main PC, gali-gali lobang, main kenikir pastinya itu. Main dusu-dusu, luar palinggir. biasa. Jadi motivasi bagi orang-orang muda yang sementara nonton di live Facebook. Jadi motivasi walaupun masih muda kita harus lebih lebih giat lagi, lebih aktif dalam karir kita. Iya, seperti Kak Pamela Mm-mm. dengan umur yang muda, dia dengan usahanya apalagi didukung oleh orang tua. Wah, luar biasa. Apalagi tadi disebut gajinya. Wow, luar biasa. Oke, Kak Pamela, sekarang orang tua ada di samping Kak Pamela enggak? Ada lagi Boleh nonton masuk frame Tante? khotbah. Boleh. Mami, Mungkin Mami. boleh masuk supaya mau tanya satu pertanyaan aja. Satu Iya. pertanyaan aja buat Mama. Karena Pamela udah cantik, pasti mamanya Penasaran pasti orang-orang Lebih di cantik. rumah, teman-teman di rumah pasti, teman-teman PA juga pasti penasaran ini. Ya, bentar. Oke. Oke. Oke, Ini jadi mamanya, kok bentar. ini Pamela Kiri, di kiri. yang saya lihat Ini. dia orangnya tipikalnya pekerja keras. Iya. Jadi buat Ini orang-orang Mama. muda yang ada di rumah. Tantenya sudah ada. Oh, ini. sudah ada. Selamat Wah, sahabat Tante. selamat sahabat Tante. Sama-sama. Oke, sekarang ini di hadapan teman-teman PA yang ada lagi nonton di Facebook. Oke, Kak Pamela, ada 1-2 kata yang belum sempat diungkapkan kepada orang tua, boleh ungkapkan sekarang. Apa yang belum ya? Apa ya? Apa ya? Mungkin belum sempat. I love you udah diungkapkan. sering. Ini langsung didor-dor ini. Langsung didodor. Pokoknya ya doa anak-anak kan cuma pengen orang tua selalu sehat, Amin. panjang umur. Amin. Amin. Kasih. Oke, kalau buat Tante, sosok Jangan Pamela ini kaku-kaku kayak Kak Nemo gimana dong, Tante? Orangnya gimana dia Tante? Di- Di rumah Di matanya Tante, seorang Pamela itu bagaimana? bagaimana? Di rumah sama dengan di luar atau berbeda? Menurut Tante? Sama aja rasanya. Pamela adalah anak puji Tuhan, baik, berbakti kepada keluarga, mencintai adiknya, mamanya, keluarga, semua. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga dia punya prinsip yang kuat tentang imannya. Itu yang Tante selalu bangga melebihi apapun. Luar biasa. Tante, ini pertanyaan. Satu kebiasaan buruk seorang Pamela yang tidak diketahui oleh Kata orang lain. lain. Apa ya? Aduh, apa ya? Kebiasaan buruk. Mungkin ngorok sembarangan. Dia suka jailin adiknya. Iseng anaknya iseng. Iseng ya. Iseng. Iya, Kelihatan isengin sih. Jadi memang adiknya. seorang Pamela itu seorang anak yang iseng. Iya. Oke, Pamela boleh berikan satu ungkapan tanpa kata-kata untuk seorang ibu yang Pamela rasakan. Ungkapan tapi tanpa kata-kata. Jadi mau ungkapkan terserah bagaimana, dalam pelukan kah, atau Pelukan ciuman kah, kah? ciuman. Terserah. Peluk. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Ya, berikan jadi applause buat contoh buat ini. teman-teman yang di rumah, Seringkali- selagi masih ada orang tua, sayangilah Oke. mereka. Karena sejahat-jahat atau sebaik apapun orang tua, tetap orang tua memberikan yang terbaik Betul. buat anaknya. Kalau pacar ada mantan pacar, Iya. suami ada mantan suami. Kalau orang tua nggak ada mantan orang tua. Jadi Iya. orang tua itu luar biasa sekali. Betul. Oke, Tante pada saat ini dan Pamela, pada saat ini kita ada special guest juga yang Special ingin guest. bertanya kepada Pamela. Oke, Oke. Mungkin sudah terhubung. Mungkin terus sudah terhubung. Halo. 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 Selamat hari Sabat, Tante. Selamat Sabat.
Kedengaran Tante? Halo, Kak Pamela. Baik, selamat sahabat. Mama dari Pamela, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Selamat hari sahabat. Tante, apa kabar? Mama dari Pamela. Kabar baik. Iya, puji Tuhan. Ternyata bisa mendengar suara saya. Baik, dalam sesi ini sementara diangkat satu topik yang sangat menarik, bagaimana peran orang tua terhadap kesuksesan dari anak-anak. Ya. Dan tentunya saya perkenalkan, nama saya Pendeta Pearson Doringin dari daerah Minahasa Utara, Kota Bitung. Saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Universitas Kelabat Air Madi di Manado. Dan saya tertantang untuk bertanya kepada Mama dari Pamela tentunya. Kira-kira apa kiat-kiat dan peran yang Mama dari Pamela telah buat sehingga saat ini kita melihat Pamela dia sangat sukses dan berhasil di dunianya dan tetap mempertahankan kerohanian sebagai seorang umat Tuhan yang setia. Kira-kira apa kiat-kiat dan peran yang Mama dari Pamela lakukan sehingga hal ini bisa membuat Pamela sukses dan berhasil? Oleh karena ya kita semua tentu menyadari bahwa sorga ada di telapak kaki ibu dan juga peran ibu terhadap anak-anak itu sangat-sangat luar biasa. Kira-kira apa-apa yang Mama dari Pamela buat untuk Pamela ya, dan mungkin bisa karena ini banyak disaksikan oleh anggota-anggota jemaat, lebih khusus orang-orang muda, orang tua juga banyak yang mengikuti, bisa menjadi mungkin contoh yang baik bagi keluarga-keluarga kita. Silakan Tante. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi buat Tuhan pada sore hari ini. Saya mau cerita sedikit background dulu kenapa kita pindah ke Jakarta waktu itu. Dan komit yang harus dilakukan Pamela sebelum dia pindah ke Jakarta. Dulu kita tinggal di Surabaya, kemudian Pamela ditawarkan suatu pekerjaan untuk bekerja di dunia entertainment. Kita semua tahu bahwa dunia entertainment itu adalah dunia yang sangat rawan ya untuk anak muda. Saya sebelum pindah dan sebelum Pamela menjalani dunia pekerjaannya saat ini, waktu itu masih di Surabaya, saya bilang begini, waktu itu Pamela masih kelas 3 SMP, saya bilang bahwa orang tua akan support kalau kamu memang suka di dunia ini, di dunia entertainment ini. Tapi ada dua hal yang kami minta dari orang tua adalah kamu harus komit dengan ibadah. Amin, amin. Pertama, yang kedua adalah tidak meninggalkan sekolah, harus tetap berprestasi. Itu dulu. Dan kemudian pada saat itu Pamela berjanji, oke, Mami, saya akan komit di dua hal itu. Oke, kalau komit ya kita dukung. Kemudian kita antarkan ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta, puji Tuhan, segala pergumulan, segala percobaan pasti ada ya. Namanya dunia entertainment itu adalah beda dengan kerja di kantor. Tapi yang saya lakukan sebagai orang tua untuk mensupport anaknya, waktu itu saya masih sendiri dengan Pamela dan saya aja di Jakarta karena adiknya masih sekolah di Surabaya. Kemudian suami saya jaga yang kecil, yang adiknya. Sebagai ibu, saya mendukung penuh kegiatan Pamela. Saya sendiri yang antar, saya sendiri yang jaga, make sure dia cukup minum karena pekerjaan ini tidak seperti pekerjaan kantor yang pagi berangkat sore pulang, tapi pekerjaan ini adalah sangat berat untuk anak seusia waktu itu 15-16 tahun ya. Dia harus kerja, sekolah dulu dari pagi sampai siang, kemudian dari sekolah dia harus kerja dari tengah malam bahkan sampai pagi lagi. Kemudian harus sekolah lagi, begitu seterusnya. Tapi saya merasa bahwa Tuhan pasti akan pimpin kita, dan yang menjadi
modal untuk seorang ibu untuk anaknya hanya lututnya, untuk bertelut dan berdoa untuk anaknya. Itu aja saya rasa, tidak ada yang lain. Wah, luar biasa. Dan tetap harus setiap Sabtu ya harus ke gereja, itu komit dari awal. Oke. Tidak boleh meninggalkan ibadah. Oke, terima kasih Terima Pendeta kasih, Doringin Pendeta atas Doringin. pertanyaan. Oke, pada saat ini kita masih lanjut dalam pertanyaan Tante dan Kak Pamela. Iya. Iya. Oke, Tante dan Pamela, apa tantangan terbesar setelah menjadi artis? Dalam Tantangannya iya. dalam- Jadi kan kalau orang lihat kan, mohon maaf kalau artis-artis itu cenderung dengan dunia-dunia yang lain, ada yang pakai narkoba atau ada Ya. yang dunianya terlalu bebas. Apalagi ini kan tanggal akhir bulan ini kan hari anti narkoba sedunia. Apa pernah Kak pernah ada yang menawarkan Kak narkoba ataupun yang lainnya kepada seorang Pamela, karena kita tahu seorang artis itu tantangannya sangat besar dalam dunia hiburan. Kalau puji Tuhan sih, karena mungkin pembawaan aku yang aku tadi bilang, cara aku bersosialisasi dengan lingkungan keartisan dan segala macam, bagaimana cara aku membawa diriku dan prinsipku sama mereka, kayak mereka juga mungkin takut kali ya kalau mau nawarin. Jadi puji Tuhan sih nggak pernah. Apalagi nggak ada pernah sih. manajer pribadi di samping Iya, ini betul, ya. manajer pribadi. Oke. Iya, Orang mau tanya- bahkan merokok pun mereka nggak pernah menawarkan. Oh, iya. Wah, Rokok, puji minum Tuhan. pun itu yang itu kan hal kecil lah. Kalau mungkin narkoba itu kan level tertentu. Levelnya tinggi. Bahkan hal-hal terkecil pun puji Tuhan juga lingkunganku itu lingkungan yang teman-teman yang masih diantar mamanya sampai sekarang pun mereka kalau syuting masih diantar mamanya, kayak Kevin puji Julio, Jessica Mila, itu kan mereka sampai sekarang pun sampai detik ini pun mereka masih diantar orang tua. Tapi puji Tuhan karena aku mungkin juga bergaulnya di lingkungan artis dengan orang-orang yang benar juga ya, walaupun beberapa dari mereka yang ada yang merokok atau ada yang minum, bahkan mereka juga orangnya kadang nggak usah ke tempat, misalnya ke tempat night club atau apa gitu. Kalau misalnya lagi nongkrong di kafe kan biasa ada teman-teman mungkin yang merokok, itu pun kadang-kadang orang kayak awas lo ya Pem ya sampai ngerokok lo ya. Mereka malah menjaga gitu loh, karena mereka tahu aku nggak pernah sentuh barang-barang kayak gitu sih. Jadi justru mereka malah menjaga. Luar biasa, Puji peran Tuhan. orang tua juga ya. Oke. Peran dari Tante luar biasa sekali. Sebelum yang selalu Via dan memimpin, iya. Indah bertanya, satu pertanyaan lagi. Tante, mungkin sebelum Tante akan semua beralih ke Pamela, mungkin ada pesan buat Pamela. Pesan khusus buat Pamela. Khusus buat Pamela. Oke. Pesan khusus yang akhir-akhir ini yang saya tanamkan buat Pamela maupun buat adiknya ya, karena Pamela kan sudah waktunya mungkin untuk mencari pasangan atau apa ya, udah umur 26 gitu. Yang saya satu pesan adalah harus cari yang seiman. Jangan pernah meninggalkan iman yang sudah ditanamkan dari dalam kandungan, karena dia tahu mana yang benar. Itu aja. Dan jangan memalukan keluarga, apalagi memalukan Tuhan. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Betul. Apalagi ini tema dari Pemuda Advent Minute Bitung ini adalah integrity, yaitu integritas. Jadi kita juga harus contoh integritas yang dimiliki oleh seorang Pamela Bowie, yaitu integritas untuk tetap mengatakan tidak kepada yang salah dan mengatakan ya kepada yang benar. Oke, terima kasih Tante sudah gabung. Sekarang kita masih lanjut ke Pamela dan pertanyaan selanjutnya kami lemparkan kepada rekan kami, yaitu Indah dan Via. Terima kasih banyak Tante. Ini Kak Beb sama Kak Marco ini pertanyaan mereka beruntun ya. Bahkan kita saja sampai tidak memiliki waktu untuk bertanya. Padahal ini banyak sekali pertanyaan, baik yang ada di line Facebook ataupun kami berdua ya.
Gimana Via? Mungkin ada pertanyaan dari Facebook ini Kak Pamela. Banyak sekali teman-teman pemuda yang ingin diberikan tips ya dari. Nah, ini Kak, yang pertama ada pertanyaan dari Andro Maruli. Pertanyaannya kayak gini Kak. Bagaimana jika kita punya impian namun berbeda dengan apa yang orang tua inginkan? Bagaimana kita bisa menemukan jalan tengahnya? Oh, maksudnya berarti pendapat maksudnya keinginan orang tua dan keinginan anak beda gitu ya? Iya. Oke. Kalau aku sih jujur aku dibesarkan dalam keluarga yang puji Tuhan yang boleh menyampaikan pendapatnya gitu kan. Jadi kita ini sebagai anak juga didengar sih. Cuma puji Tuhan kita semuanya dilakukan dengan obrolan. Jadi memang kalau misalnya kita punya suatu keinginan, kita coba dengarkan dulu dari orang tua seperti apa alasannya. Lalu mungkin pelan-pelan kita kalau itu hal yang positif ya. Kalau itu hal yang positif ya coba kita utarakan sama orang tua, ini loh keinginannya, kenapa aku pengennya begini. Ya, tentunya kalau memang untuk hal yang positif pasti pelan-pelan juga orang tua juga mungkin akan mengerti dan jangan lupa dibawa dalam doa sih. Oh ya, jadi kita coba bicarakan dulu ya dengan orang tua. Intinya komunikasi ya Kak, komunikasi terus. Komunikasi dan harus terbuka sama orang tua gitu. Ya, kadang kalau misalnya anak itu tidak memiliki hubungan yang erat dengan orang tua, kadang nanti dipendam loh Kak. Itu menurut Kak gimana? Ya kan kadang kita punya keterbatasan, maksudnya takut ngomong. Mau bicara apa enggak nih, ntar dimarahin atau nanti ntar gimana, mending dipendam aja atau curhat ke teman yang lain. Itu menurut Kak gimana nih pandangan Kak? Biar teman kita, siapa tadi, Andre Marulia? Iya. Oh, jujur aku orang yang tipe seperti itu, suka memendam. Iya. Sampai sekarang, sampai detik ini pun kadang ada beberapa hal yang dari kecil memang karena pengen semuanya tipenya aku bisa selesaikan sendiri gitu kan. Cuma akhirnya pada suatu titik tertentu pasti ada hal yang benar-benar urgent yang nggak bisa dipendam sendiri dan itu memang harus diceritakan ke orang tua. Dan puji Tuhan sih mama itu orangnya ayo sini cerita sama mama. Jadi kalau aku bilang sih lebih baik, dari situ aku belajar lebih baik pelan-pelan cerita. Ya walaupun progres sih, karena memang terbiasa mungkin ya, dan itu udah menjadi sifat yang mendarah daging gitu kan, yang susah untuk dirubah. Tapi mungkin pelan-pelan dari hal yang kecil untuk coba diskusi ringan aja dulu sama orang tua. Tapi lama-lama pasti bisa sih. Iya. Oke Kak, ini ada lagi pertanyaan Kak. Kali ini pertanyaannya dari Aditya Surya. Pertanyaannya, Kak sebagai anak Tuhan, apalagi di dunia entertain, bagaimana cara Kakak menjelaskan kepada orang apa itu Advent? Karena kan Kak pasti ada yang nanya nih agamanya Kakak, Advent itu gimana sih? Iya, apalagi teman-teman entertainment kan pasti gitu tanya-tanya. Paling yang lebih banyak sih orang nggak mungkin straight to the point, lo agamanya apa sih gitu kan. Iya benar. Mungkin berawal tanya, loh kok gereja hari Sabtu? Iya gue Advent gitu kan. Oh ya apaan tuh? Ya Kristen. Oh gitu. Bedanya sama yang lain? Bedanya ya kita bergereja hari Sabtu. Jadi dibawa ringan aja, jangan terlalu serius gitu loh. Jadi paling nanti lama-lama mereka yang tanya sendiri gitu kan. Kayak, lu nggak makan ini ya, udang misalnya. Nggak makan cumi, catering hari ini ada udangnya tuh, ada cuminya tuh. Lu mendingan cari yang lain deh. Justru malah asiknya di situ gitu kan. Jadi kita bisa membagikan firman Tuhan tuh lewat hal-hal yang simple yang kita orang Advent lakukan dan mereka tidak lakukan. Terus paling gereja di mana? Oh di JCC, di gereja Advent.
kapan-kapan mampirlah. Beberapa teman artis kadang-kadang dulu pernah mampir gitu. Jadi dibawa seringan mungkin aja. Oke Kak. Masih ada lagi nih Kak. Pertanyaannya sudah banyak banget dari tadi numpuk nih Kak. Kali ini. Oke Kak, kali ini dari Junaidi Bawenti. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada hari Sabat atau Sabat sore sampai Sabat sore? Bagaimana cara Pamela menginjil di tengah-tengah kesibukan sebagai artis? Gimana nih Kak? Kalau dulu sih waktu masih sebelum pandemi, dari pagi sampai sore ya di gereja, karena kebetulan aku aktif kan di gereja, maksudnya punya istilahnya punya kegiatan juga di gereja, bantuin teman-teman untuk jadi penyanyi, terus bantu di monitor apa segala macam, karena gereja kita kan ada live streaming apa segala macam, jadi bantu-bantu. Jadi pasti setiap dari pagi sampai sore udah pasti di gereja. Terus bagaimana cara menginjil apa tadi? Sambil sambil menginjil di tengah-tengah kesibukan Kakak sebagai artis kan, Kak itu syuting jadwalnya padat gitu. Kira-kira gimana, atau ada waktu dikit nggak buat nginjil gitu di teman-teman sekitar? Paling cara aku menginjil itu sebenarnya lebih kayak ke nggak harus kayak gue bergereja hari Sabtu karena gini. Enggak, jadi yang aku tadi bilang sebelumnya, aku ngomong atau nggak ngobrol sama teman-teman yang mungkin belum tahu aku gereja di mana dan agamanya apa, itu ya karena mereka nanya banyak sekali pertanyaan yang mungkin kita sesama Kristen tapi mereka nggak pernah mengenal Advent sebelumnya. Jadi aku jelaskan kayak mungkin kenapa sih nggak makan seafood, nggak makan babi, ini. Oh iya, karena kalau kami orang Advent di Alkitab kan dibilang itu haram, jadi kita nggak makan. Gitu. Ya menginjilnya hal-hal simple aja sih. Gitu. Oh iya, Kak, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya Kak lagi kerja ya mungkin syuting ataupun lagi talk show gitu, waktu awal-awal karir, kira-kira dari antara dua pilihan, dikucilkan atau dispesialkan, kira-kira waktu pertama kali pas mereka mulai tahu bahwa Kak itu ternyata Kak Pem ini Kristen tapi lain gitulah, kira-kira dikucilkan atau dispesialkan? Waktu awal-awal karir ya? Iya, awal-awal karir. Biasanya pasti di awal-awal karir ya. Puji Tuhan sih aku nggak pernah merasa dikucilkan sih. Jadi orang-orang, kalau kita bisa bilang sih, mereka cukup menghargai perbedaan gitu. Karena kan ya sama sih kayak di dunia kerja lain, kita datang dari agama yang berbeda, denominasi yang berbeda. Jadi sama sekali kita nggak pernah mengucilkan siapapun, nggak pernah membeda-bedakan. Kalaupun merasa dispesialkan ya, aku merasa bahwa menjadi seorang Advent aku nih spesial. Cuma ya maksudnya mereka nggak tiba-tiba men-treat, karena mungkin awal-awal karir ya belum tahu lah siapa sih Pamela Bowie gitu kan, jadi nggak dispesialkan juga, ya biasa aja sih. Cuma aku dikucilkan karena aku seorang Advent sih nggak pernah. Ya berarti penerimaan kepada Kak itu luar biasa sekali ya dari teman-teman Kak. Banyak tidak terlalu dipusingkan mengenai perbedaan denominasi dan lain sebagainya. Bagaimana Via, ada pertanyaan lagi dari Facebook? Ini ada pertanyaan lagi dari Kathleen Lapasiang Tendean. Pertanyaannya kayak gini Kak. Kak Pamela, ayat Alkitab apa dan lagu Sion apa yang menjadi favoritnya Kak Pamela? Dan boleh dinyanyikan sedikit mungkin untuk lagunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gimana Kak? Ayat kesukaannya Kakak kira-kira apa nih? Terus permintaannya lagu favoritnya Kakak juga dinyanyiin dikit. Dinyanyikan.
Oke. Kalau apa sih namanya ayat itu udah pasti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, aku agak lupa. Aku ingatnya bahasa Inggrisnya, but seek ye first the kingdom of God, and all those things will be given unto you. Terus karena juga udah lama nggak buka lagu Sion bahasa Indonesia, jadi taunya yang kalau ini Nggak apa-apa Kak bahasa Inggris Kak. Mungkin boleh dinyanyiin dikit nah Kak. Nggak apa-apa kalau bahasa Inggris. hymnal Adventist hymnal, Great is thy faithfulness. Itu sih paling. Great is thy faithfulness, oh God my Father. Udah gitu aja. Oke, saya juga tahu lagu itu ya. Iya. Itu juga lagu kesukaan Iya. saya. Oke Kak. Sebelum kita lanjut, masih lanjut. Iya, soalnya masih banyak pertanyaan Kak. Tapi sebelum itu kita akan ikuti satu pujian dulu Kak. Dan mari kita ikuti bersama-sama pujian yang berikut ini. Feel your touch, I can feel your heart as I'm lying here, alone in the dark. I hear your voice gently say, come to me. I long for your love, like the earth longs for the rainfall. I'm weary, Lord, I wander this desert so long. So come, living water, flow to me like a river. My heart's been thirsty so long. Flow to my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Lord, so many times you call my name, and I turn my face the other way. Yet before I even saw the world, you love me. How can I be so blind when I know her faith is this black? Forgive me, Lord, I wonder if peace again. So come,
Ya, terima kasih kepada vokal grup dari Jemaat TT. Ya Kak Pem, jadi saat ini kita lagi live studio kan. Jadi ini ada vokal grup dari Jemaat TT. Mereka sementara sudah membawakan lagu secara live gitu ya. Nah, kita masih ada pertanyaan juga yang dibuka di line Facebook ya. Iya Kak, ini masih ada pertanyaan. Kali ini pertanyaannya dari Amelia Angel Pando. Pertanyaannya, Kak Pamela mau tanya dong, bagaimana menjaga iman ketika pacaran beda agama Kak? Biar ini menjadi penguatan bagi pemuda-pemuda Advent yang sementara menonton supaya tetap bertahan dalam kebenaran walaupun pacaran beda iman. Gimana Kak? Oh, pacaran beda iman ya. Aku sih ya pasti tahu lah ya, beberapa kali pernah menjalin hubungan itu, pacaran maksudnya dengan non-Advent gitu. Karena mikirnya waktu itu memang mungkin belum kesampaian sampai bakalan ke tingkat serius gitu kan. Namanya juga waktu itu mungkin masih dibilang masih kayak pacaran yang santai gitu. Tapi setelah akhirnya menginjak usia tertentu karena tiba-tiba di satu titik malas pacaran. Sekalinya pacaran memang maunya serius ke jenjang pernikahan. Dari situ memang semuanya harus dipikirkan. Pastinya yang Mami selalu berpesan, bahkan Mami tuh berpesannya ini tuh dari kita anak-anaknya itu mulai menginjak yang tahu yang namanya pacaran gitu kan. Jadi memang dibekali harus pokoknya harus pilih pasangan itu yang seiman dan sepadan. Apalagi kalau misalnya mau dijadikan suami harus yang seiman. Dan memang kami, puji Tuhan juga anak-anaknya nggak mau kalau nggak seiman gitu kan. Jadi prinsipnya ya harus seiman gitu. Itu udah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Kalau memang puji Tuhan kalau misalnya memang kita bisa menarik jiwa, itu nggak menurut saya kemungkinan itu pasti ada karena personally dari keluarga kami pun papa dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus jadi mengenal Tuhan Yesus bahkan lebih Advent daripada mamah yang dari lahir sudah Advent gitu loh. Jadi iya, ibarat Pamela, kasarnya ada tuh pertanyaan. lebih Advent daripada yang bukan Advent. Apa pernah ada pengalaman berpacaran dengan beda agama? Oh sering. Oh sering. Sering. Kalau aku sih tahu yang terakhir siapa. Gimana nih Kak? Iya. Biasanya lo ada tanggapan kayak gini loh Kak. Lebih gampang tuh cari pacar yang non Advent daripada yang Advent. Advent, iya betul. Gimana? Kalau menurut Kak Pamela Kalau menurut Kak gimana? Pamela bener nggak? Statement itu. Bener. Benar. Bener. Disetujui loh. Langsung disetujui. Apalagi misalnya kayak aku yang mungkin besar di lingkungan Advent, tapi apalagi semenjak SMA mungkin jarang aktif ikut kegiatan Advent dan jadinya lebih banyak bermain dengan orang yang non Advent daripada yang Advent sebenarnya. Apalagi semenjak pindah ke Jakarta kan. Jadi memang ya paling teman Advent cuma sebatas teman waktu SMA aja atau enggak teman gereja, udah itu aja. Jadi benar-benar ibaratnya ya nggak terlalu kenal sih sama teman-teman maksudnya sama teman-teman yang dari Jakarta gitu. Jadi taunya cuma teman-teman SMA. Jadi ya bukan agak sih kalau buat aku susah sekali. Iya, karena dari Makanya Surabaya, selalu ya. pacaran dengan Dari orang Surabaya, luar iya. gitu. Kalau meniti karir Iya. di Jakarta, jadi seringkali teman-teman yang Advent kurang. Oke, ada pertanyaan tadi Kak. Banyak sekali yang penasaran tadi waktu saya cut tentang cerita nasi goreng. Cerita nasi goreng. Nasi iya. goreng banyak yang message tadi. Message tadi. Tolong Oke. terusin cerita nasi goreng. Nasi goreng. Tadi. Penasaran banyak yang penasaran Kak? Jadi kalau nggak salah waktu itu aku mungkin kelas 2 SMA.
Jadi benar-benar lagi di situasi terpuruk, lagi sepi job apa segala macam. Karena at that point papa sudah pensiun, nggak bekerja lagi. Terus habis itu sedangkan berarti kan aku harus menghidupi diriku sendiri dan adik beserta mama, papa gitu kan. Jadi waktu itu memang semuanya udah bayar sendiri, bayar rumah sendiri, bayar uang sekolah sendiri, bayar uang sekolah adik. Jadi memang semuanya yang di saat itu bener-bener lagi nggak punya uang, ATM nol, papa juga lagi nggak ada income sama sekali gitu kan. Cukup papaku sama adikku waktu itu masih di Surabaya. Terus abis itu duit di dompet cuma 4.000. Waktu itu aku pulang syuting kalau nggak salah jam 1 malam. Baru pulang, baru nyampe rumah dan capek dan lapar gitu kan. Lapar, tapi mami bingung. Duh, mami cuma punya duit 4.000. Bahkan Indomie 1 bungkus pun nggak ada di rumah waktu itu. Terus habis itu singkat cerita, tiba-tiba ada tukang nasi goreng lewat. Aku udah lagi di kamar kan. Mama yang denger itu ada tukang nasi goreng deh lewat gitu. Terus mama pergi ke bawah, beli. Tapi mama waktu ngomong ini, Bang, saya cuma punya duit 4.000. Bisa nggak saya beli? Nanti kalau abang lewat lagi, saya bayar gitu kan. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Terus akhirnya dibikinin sama masnya. Terus mama nggak lama lagi keluar lagi, Mas bisa nggak? Saya mintanya 2 bungkus gitu kan. Akhirnya, oh iya Bu, nggak apa-apa kok. Akhirnya dibikinin tuh 2 bungkus nasi goreng. Udah. Nah, akhirnya besokannya setelah kita mau bayar, maksudnya kita cari itu tukang nasi goreng. Semalam, 2 malam, 3 malam kita tungguin kok nggak lewat-lewat lagi nih si abang-abang nasi goreng ini, sampai tanya-tanya, sampai tanya-tanya kaget, sampai tanya-tanya ke tetangga gitu kan, Bu, lihat nggak tukang nasi goreng, ciri-ciri, sampai kita nyebutin ciri-ciri gerobaknya, mas-masnya apa segala macam, karena waktu itu ya masih abang-abang, masih muda gitu kan. Nggak pernah ada tukang nasi goreng yang lewat di depan sini. Kalau ada pun nggak ada tukang gerobak yang gerobaknya warna hijau, nasi gorengnya. Terus kalaupun ada tukang nasi goreng, adanya 1, cuma mangkal di dekat jembatan. Udah itu aja kalau di sini bertahun-tahun. Sampai kita penasaran, bener Bu nggak ada? Sampai kita tanya-tanya tetangga, bener Bu nggak ada? Nggak pernah dengar ada tukang nasi goreng lewat. Dan sampai detik ini pun kami baru pindahkan sekitar bulan November lalu. Sampai kemarin pun kami pindah rumah, dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Udah 10 tahun, itu tukang nasi goreng nggak pernah lewat. Nggak pernah lewat dan nggak pernah tahu itu siapa. Siapa itu? Jadi memang Tuhan bekerja. Jadi memang mungkin ya bisa Tuhan jadi bekerja. malaikat. Nah itu yang aku sama mamaku, mungkin Tuhan kirimkan malaikat untuk kita Ya, gitu. betul. Kita nggak pernah tahu atau memang dia beneran ada, tapi Tuhan kirimkan dia untuk lewat malam itu gitu. Iya. Kita nggak Jadi, pernah tahu. Mujizat secara pribadi Mujizat ya, Kak, ya. secara pribadi. Jadi memang benar waktu Tuhan pasti yang Pasti terbaik. Oh ya, Pasti yang terbaik. Kak, sebelum lanjut nih, ini ada pertanyaan lagi dari Mustika Natalia. Happy Sahabat, mau bertanya kepada Kak Pamela, bagaimana sikap Kakak menghadapi orang-orang yang cenderung suka menghakimi dan menilai iman orang lain merasa lebih baik daripada kita? Gimana Kak? Selamat sahabat juga. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah, maksudnya yang follow aku udah lama atau nggak baru-baru ini, tapi pernah lihat aku sering ngoceh. Jujur aku paling risih kalau udah orang tiba-tiba komen dengan komen yang menghakimi. Itu aku udah paling nggak suka sih. Cuma ya paling dan nggak sering sekali aku ngomong
akhirnya statement ini selalu keluar tiap kali ada orang yang mencoba menghakimi lewat komen. Jadi ya aku cuma bisa bilang jangan menghakimi, kalau kamu tidak ingin dihakimi, itu kan ada ayatnya. Jadi itu aja sih. Luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. menghakimi. Jadi, luar biasa statement Tapi dari- kalau ditampar pipi kiri ya jangan balik nampar ya, kasih aja pipi kanannya. Iya. Iya, Oke, benar. oke, bergeser lagi ke tema kita, peran orang tua di balik kesuksesan. anak. Adakah hal yang belum pernah Pamela berikan atau lakukan untuk mama mungkin atau orang tua? Kan Banyak lah pasti kita sebagai sebagai anak, sampai kapanpun kita mau berusaha apapun, mau ngasih materi sebesar apapun, belum bisa menutupi segala kasih sayang, pengorbanan dan juga kerja keras orang tua kasih kita, karena setiap orang tua pasti mau segala sesuatu tuh yang terbaik buat anaknya. Jadi kalau aku bilang apa sih yang aku udah kasih ke orang tua, ya mungkin banyak gitu kan. Yang menurut aku sebagai anak biasanya kadang kita suka hilaf, kadang-kadang kita suka kita udah kasih balik kok gaji kita ke orang tua, kita tiap bulan udah ngasih kok, mungkin yang berlebihan kita udah belikan rumah, kita udah belikan ini apa segala macam. Tapi kalau mamaku sendiri sering bilang, mami tidak minta harta, mami cuma minta anak-anak mami selalu setia dalam Tuhan. Itu sih. Amin. Luar biasa Itu harta yang paling benar. berharga. Yang paling berharga itu adalah keluarga. Keluarga. Dan juga anak-anak selalu setia di Setia. dalam keimanan kita. Oke Kak, kita sudah waktunya di Manado ini sudah 5:30, sudah berapa menit? Iya, lagi udah mau akan tutup sahabat ya. Tutup sahabat. Oke, closing statement dari Kak Pamela mengenai tentang peran orang tua di balik kesuksesan anak. Peran orang tua sangat penting sih, apalagi dalam mendidik anaknya, sebisa mungkin yang selalu dalam Tuhan. Jadi menurut aku, apalagi peran orang tua tuh maksudnya komunikasi sih. Jadi kita harus punya komunikasi yang kuat terhadap orang tua, dan juga harus punya komunikasi yang kuat juga terhadap Tuhan. Karena aku percaya bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Betul sekali. Betul. Jadi harus jaga komunikasi yang Komunikasi baik dengan baik. bersama dengan orang tua, harus selalu terbuka dan juga tentunya selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan kita. Oke Ya, Kak, benar nanti sekali. kalau sudah habis masa pandemi ini corona, mungkin ada waktu datang ke Manado bermain bersama-sama dengan kami pemuda Advent Minute Bitung. Oke Kak, kami selalu mendoakan Kak Pamela Bowie dalam karir dan juga dalam keluarga agar lebih setia lagi dan juga lebih berjaya lagi di karir, dan Tuhan akan selalu memberkati dalam mencari pasangan juga ya. Pasangan juga iya. Kiranya Tuhan selalu menolong. Ya, tetap semangat Kak dalam kegiatan Iya. apapun ya. Tentunya andalkan Tuhan terus. Iya. Iya. Terima kasih banyak Kak. Amin. Mungkin berikut jika ada waktu kita akan mengadakan talk show bersama Kak Pamela Bowie. Apakah masih bisa? Ya Kak Pamela? Bisa lah. Bisa, Nggak ada pilihan luar lain. biasa. Terima kasih banyak. Ini pemuda Advent dari Minut dan Bitung. Dari Sangat- tadi kita iya. banyak sekali loh poin-poin yang bisa kita ambil. Iya, banyak waktu sekali kita talk show. pelajaran-pelajaran. Baik Iya. pengalaman, kemudian Betul. Apalagi lingkungan seorang Pamela. sehari-hari Iya. dari Kak Jarang Pamela sekali. sendiri. Jarang sekali seorang entertainer yang Iya. mempunyai integritas yang Integritas. begitu kuat. Iya, Iya benar. benar. Yang Dan begitu- seharusnya itu juga bisa diterapkan itu. Iya, betul, Ini saja benar. seorang entertainer loh Kak. Kak itu seorang entertainer, gimana Iya. juga dengan kita Nah, kan. Ada yang kerja di rumah sakit, Iya, ada betul, anak-anak betul. yang masih sekolah, itu malah jadi tantangan, jadi lebih Iya. jadi Ini tantangan, jadi tantangan buat dan kita. motivasi Iya, untuk kita benar. semua. Motivasi. Iya. Bagaimana untuk kita tetap memegang integritas kita. Makanya saya salut sama Kak Pamela Luar biasa. karena dia tetap berpegang teguh Iya, ke benar. komitmennya, prinsipnya, Iya sehingga benar. bisa jadi panutan buat orang lain. Iya benar, walaupun Kak Pamela kita tahu sama-sama sibuk banget. Sibuk banget.
Tapi di sabat ini, Puji Tuhan di sabat ini Bisa mempunyai sabat waktu ini. untuk pemuda Bisa, luar Advent biasa. Minut Bitung dan seluruh pemuda Advent di seluruh Indonesia. Terima Dan kasih kalau hari banyak Kak. Sabat nggak ada sibuknya. Iya benar sekali. Kak Jadi, Pem, di berikut Facebook kalau- kami itu Jadi banyak bisa. sekali loh Iya. komentar-komentar yang ingin bertanya langsung ke Jangan Kak lupa Pamela. jalan-jalan ke Manado katanya Iya, Kak. direktur pemuda kami katanya jalan-jalan ke Oh Minut iya, Bitung. ditunggu undangannya. Oke, Oke, terima kasih terima banyak Kak kasih. Pamela. Terima Banyak. kasih banyak. Terima kasih. Kak Oke. Pamela, Kita masih boleh, akan lanjut ya. Dan tahan dulu. secara live di Kita sini. akan lihat dulu Mm-mm. satu Secara lagu langsung. pujian secara langsung. Pujian dari Lagu Iya, pujian sorry. dari Ladies Quartet. Oke. The Heralds Quartet. The Heralds Quartet. Thank you. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you touched my life, I'll never be the same. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you touched my life, I'll never be the same. Well, in my darkness, You are my light. been in confusion. You've got me all right. I sing sweet Jesus. You are the Christ. And in my blindness, You're such a beautiful sight. Praise your holy name. Since you touched my life, I'll never be the same. Well, in my darkness, you are my light. Pain and confusion, you guide me alright. I sing sweet Jesus. You are the Christ, and in my blindness, you're such a beautiful sight. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you touched my life, I'll never be the same. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you touched my life, I'll never be the same. Since you touched my life, I'll never be the same. Since you touched my life, I'll never be the same. Oke, terima kasih banyak The Heralds Quartet yang telah membawakan lagu pujian. Thank you very much. Ini juga menggambarkan ucapan terima kasih kita kepada Kak Pamela Bowie yang sudah menyiapkan waktu Halo Kak Pamela, masih bergabung dengan memberikan kami? advice yang luar biasa kepada kita Masih. pada saat ini. Jadi Kak, terima Amin. kasih banyak sekali lagi kami Terima kasih mengucapkan banyak banyak terima sekali kasih lagi. atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah-salah Salah-salah kata. Terima kasih. Atau tindakan yang mungkin Enggak lah. kurang berkenan. Dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf jika juga kami di sini masih ada salah-salah kata Iya, atau hal-hal yang mungkin tidak pantas, tapi ambillah positifnya. Iya, Dan terima benar. kasih sekali lagi buat Kak Pamela ya Terima- untuk kasih banyak. gabung bersama-sama dengan kami. Sampai Terima ketemu Di lain sama-sama waktu. Di lain mungkin, waktu. atau di lain waktu. Sesi berikutnya. Dan terima kasih untuk waktunya ya Kak. Terima kasih banyak, Tuhan Ya, Yesus Kristus terima memberkati. kasih. Kami juga memohon maaf pada teman-teman yang ada di Facebook yang sudah mengirimkan komentar tentang pertanyaan-pertanyaan, tetapi waktu tidak mengizinkan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tetapi waktu tidak mengizinkan. Iya, betul. Kami mohon maaf. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Pamela Bowie Kak yang Pamela telah memberikan Bowie. waktu. Dan pada saat ini kita akan mengikuti renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Direktur Pemuda Daerah Minahasa Utara Bitung, Pendeta Rudy Franz Emin. Kami persilahkan. Selamat sore, selamat hari Sabat
orang-orang muda yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih banyak Pamela boleh berbagi dengan kami orang-orang muda yang ada di Minahasa Utara Bitung. Kerinduan kami, siapa tahu Pamela ada kesempatan beracara di Minahasa Utara Bitung. Pasti disambut oleh orang-orang muda. Baik, untuk renungan tutup sahabat kita pada sore hari ini, satu ayat yang terdapat di dalam Amsal 17. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Amsal 17 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sahabat-sahabatku orang muda di mana saja berada, mahkota itu selalu ditaruh di tempat yang berharga di tubuh kita, di kepala. Mahkota itu selalu ingin diperlihatkan. Orang tua kemana saja mereka pergi, kalau bercerita dengan sahabat mereka, mereka tidak lupa memberikan kesaksian bagaimana kemajuan, kesuksesan anak-anak mereka. Ingat, sahabat-sahabatku orang muda, mahkota setidaknya ada dua. Mahkota yang sesungguhnya yang dikenakan oleh para raja, permaisuri, ataupun kontes-kontes di dunia ini. Tetapi mahkota yang kedua, ingat, adalah mahkota duri. Bukan mahkota duri yang dikenakan Kristus, tetapi sebagai anak-anak, kalau tidak menjadi mahkota yang dapat dibanggakan, dia akan menjadi mahkota duri bagi orang tua, bahkan sampai masuk ke liang lahat. Hai orang tua, dikatakan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang. Orang tua juga di dalam kehidupannya hendaklah menjadi kehormatan bagi anak-anak cucu. Seringkali mungkin ada anak-anak yang tidak mungkin terlalu menghargai orang tua mereka, karena orang tua tidak jadi teladan dalam kebaikan. Walaupun mereka tetap mencintai, mengasihi orang tua, itu mama, papa, oma, opa mereka. Tetapi untuk kebanggaan bagi anak-anak, seringkali mereka malu mungkin mengakuinya di hadapan umum. Tentu bukan cerita maling kundang, ya, tetapi ini kenyataan. Kalau orang tua itu sederhana, tidak perlu punya jabatan besar, tidak perlu banyak uang, tetapi kehidupannya yang bisa dicontohi, maka anak-anak akan rasa bangga dengan orang tua seperti itu. Hai orang tua di mana engkau berada. Dan kewajiban kita sebagai anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah jadi mahkota. Jangan menjadi kesusahan bagi orang tua. Saya bertemu dengan banyak anak-anak muda sebagai direktur pemuda yang ada. Saya katakan, ingat, kehidupanmu sukses atau tidak sukses, itu menentukan engkau menjadi mahkota apa. Jadilah mahkota yang sesungguhnya. Bagaimana untuk menjadi mahkota yang sesungguhnya? Ingat, mahkota duri Yesus Kristus. Dia kenakan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, untuk kita bisa menjadi saksi di mana berada. Puji Tuhan, kami mendoakan terus Pamela, supaya engkau benar-benar menjadi saksi yang luar biasa di hadapan teman-temanmu. Engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan integritasmu, integritas sahabat-sahabatku orang muda, kalau engkau dengan Kristus itu akan jadi. Banyak berkat yang kita akan terima. Tidak selalu mungkin harta, tetapi berkat yang kita terima adalah sukacita di hati kita. Sukacita di dalam Tuhan itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Kita dilihat, wah, orang yang sungguh luar biasa. Walaupun banyak pergumulan, tantangan hidup, tetapi dia menjadi motivator di antara teman-temannya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku orang muda, jadilah mahkota kebanggaan bagi orang tua teristimewa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan berkati kita. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih buat Pendeta Rudi. Sungguh menguatkan bagi kita sore hari ini, buat juga teman-teman yang ada di rumah. Baiklah teman-teman sahabat, ayo kita akan hampir malam, mari ya Tuhan, sertai aku di sebelum kita akan menutup ibadah sahabat kita, tema pembahasan hari ini, peran orang tua di balik kesuksesan anak. Mungkin saya, Via, dan Kak Bev, dan Kak Marco, dan juga Kak Pamela, kami akan berikan ayat terakhir dari kami kepada para pendengar, dan akan ditutup dengan doa tutup. Dari saya pribadi yang pertama, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Dari saya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang terakhir, Kak Pamela. Satu ayat bacaan untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung talk show peran orang tua untuk kesuksesan seorang anak. Seperti tadi ada yang nanya ayat kesukaan saya apa. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Ya, kita akan menutup
Oke, sebelum ibadah tutup, sabat kita mungkin oleh ada usulan doa dari Kak Pamela. Iya, usulan untuk doa kita dari doakan, teman Usulan doa mungkin. dari Kak Pamela. yang akan didoakan oleh Ketua Daerah Minahasa Utara Bitung. Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara Bitung. Pendeta Lao. Minta tolong doanya aja. Semoga wabah ini cepat berakhir. Amin. Karena semuanya pasti udah rindu bertemu teman, bertemu keluarga yang jauh. Mungkin ya banyaklah kesusahan sendiri-sendiri yang kita alami, apalagi semenjak pandemi ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, atau kehilangan keluarga. Semoga semuanya cepat dipulihkan. Cuma itu, Kak? Sama ini sih, berdoa juga untuk, minta tolong berdoa juga untuk adik, Valerie. Jadi dia salah satu maksudnya mahasiswa tingkat akhir, jadi menyelesaikan semuanya skripsi itu di rumah. Dan harusnya dia itu riset, tapi karena pandemi mau nggak mau semuanya dirubah dalam waktu yang singkat, jadi dia harus menyusun skripsi dalam waktu yang cukup singkat, mungkin cuma 1 bulan. Jadi dia mungkin punya beban tersendiri, jadi mohon tolong doakan supaya semuanya berjalan lancar, supaya dia boleh lulus tahun ini. Oke, jadi pokok-pokok doa yang diutarakan oleh Kak Pamela, yang pertama mengenai pandemi ini, semoga cepat berlalu, semua bisa bekerja seperti semula, beraktivitas seperti semula, dan kegiatan-kegiatan tidak terhalang lagi. Dan yang kedua, adik dari Kak Pamela, Valerie, yang sekarang ini sedang menyusun skripsi 1 bulan, hanya 1 bulan. Jadi singkat sekali. Jadi kita akan doakan, nanti akan didoakan oleh Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara Bitung. Iya, betul sekali. Dibawakan oleh Pendeta Wycliffe Lao. Mau bertelut. Baiklah, kita akan menutup hari Sabat ini dengan doa, dan kerinduan serta harapan tadi sudah disampaikan agar kiranya kita doakan situasi yang sementara terjadi. Saya juga menitip pesan seperti pesan orang tua Dio, penulis terakhir dari Alkitab. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita akan berdoa, bertelut, dan kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, menutup Sabat, kami datang kembali sembah Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang spesial yang telah Tuhan tentukan untuk kami jumpa Tuhan. Kami telah memiliki pengalaman dalam ibadah, melalui kidung pujian, melalui doa, melalui pemberitaan firman, melalui kesaksian. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan sempurnakan menjadi kenangan rohani yang membawa pesan untuk kami setia kepadamu sementara kami hidup di dunia yang fana ini. Ada cukup banyak tantangan yang akan kami hadapi untuk 6 hari ke depan. Dan bila mana Sabat ini berakhir, kami berdoa kiranya Roh Kudus tinggallah di hati kami, sehingga setiap tantangan yang dihadapkan kami boleh menang.
Kiranya malaikat Tuhan melindungi kami sehingga terhindar berbagai-bagai penyakit, bencana yang dapat menimpa kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya situasi yang sementara terjadi di dunia ini, Tuhan yang sudah berjanji bahwa Tuhan menjadi pengendali bumi di mana kami tinggal. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk mengendalikan situasi ini, sehingga pada akhirnya upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah dapat terwujud dengan baik, dan partisipasi masyarakat untuk program pencegahan COVID-19 ini betul-betul dapat dihadapi dengan baik. Kiranya situasi ini akan berakhir sehingga kami dapat mengisi hari-hari hidup mendatang. Kami boleh menikmati suasana berusaha dengan baik. Anak-anak kami dapat menikmati suasana pendidikan dengan baik. Suasana bersosial dengan baik. Dan lebih daripada itu, suasana beribadah secara berjemaat. 3 bulan lebih lamanya hal itu tidak kami alami, yaitu suasana berjemaat di rumah ibadah. Kami rindu menikmati pengalaman ibadah berjemaat, menyembah Tuhan. Tolonglah Tuhan, sehingga benar-benar kami dapat masuki hari-hari ke depan ini. Kami boleh melihat mujizat di mana kuasa-Mu yang menjadi pengendali akan terjadi. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak muda kami. Mereka memiliki pergumulan dalam karir, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam memilih teman hidup. Tuhan menuntun mereka sehingga mereka menjadi generasi penerus untuk kebanggaan orang tua, untuk penerus dalam kegiatan penginjilan dan pengembalaan di gereja, untuk jadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya bagi kemuliaan Tuhan. Sore hari ini secara khusus kami berdoa untuk permohonan dari Pamela dan Valerie. Tuhan, ia sudah bersaksi di hadapan pemuda kami dalam program Persekutuan Pemuda Advent yang disponsori oleh Persekutuan Pemuda Advent Minasa Utara Bitung. Kiranya kesaksian yang sudah diungkapkan akan memperkokoh iman pemuda kami, dan secara spesial Tuhan berkati ia, beri kemenangan dalam setiap hari-hari yang ia lalui, dan sediakan masa depan yang baik baginya, juga adiknya Valeria, sehingga mereka boleh sukses, lebih khusus dalam ujian tesis yang ia akan alami. Berkati orang tuanya, berkati juga semua orang tua dalam mendidik dan membina anak-anak kami. Ya Tuhan, ketika memasuki 6 hari kerja ini, kiranya berkat-Mu menjadi milik kami. Kiranya Tuhan selalu sinari kami dengan wajah-Mu dan beri kasih karunia. Hadapkan wajah Tuhan dan beri damai sejahtera. Dan kiranya berkat-Mu menjadi milik semua kami, melindungi dan menuntun sampai hari terakhir hidup kami di dunia ini, atau sampai hari Maranatha kami diselamatkan. Itulah doa dan harapan kami. Ampunilah kami dari salah dan dosa. Kiranya doa ini akan berkenan kepadamu. Kami bawa doa ini melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih buat Pendeta Wycliffe Lao yang telah membawakan doa tutup. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Pamela dan juga salam buat Mama yang di rumah dan juga adiknya di rumah. Semoga sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan dalam karir tetap menancap terus. Amin. Dan juga Amin. Dan juga oke, pada saat ini kita mau screenshot gambar. Oke, mau screenshot gambar. Mau foto bersama. Mau foto bersama. Pamela Bowie. Oke, jarang-jarang. Jarang-jarang. Meskipun hanya lewat virtual, tapi tetap foto. Kita akan foto bersama dengan juga Pendeta Wycliffe Lao selaku Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara Bitung. Ya, betul. Oke, boleh berikan gaya terbaik. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang telah mengambil bagian. Iya, betul dan sekali. juga semua kru yang telah bertugas dan juga narasumber kita Kak Pamela Bowie. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Kita buat sampai jumpa kesempatannya. Sabat depan. Sabat depan. Di jam yang sama, jam 4 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Beverly Siahaya. Saya Marco Mailoor dari studio Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Kanaan. Kami mengucapkan selamat minggu bekerja. Shalom.